Mana pula ada selawat ke Nabi? Mana. Dalilnya tengoklah dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaika, malaikatnya Allah, yusalluna, bersolawat mereka ala nabi, atas Nabi. Allah aja bersolawat, Nabi, malaikat aja bersolawat buat Nabi. Allah bersolawat. Makanya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, sallu, bersolawatlah kalian. الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Sama-sama kita muliakan abuya kita Syekh Umar selaku tuan guru kita yang terhormat Bapak Insinyur Haji Zukriyah MM, yang terhormat Bapak Rektor Ustaz Fazil Pengalayan. Kami telah diadu oleh panitia doktor sama doktor. Yang mulia para khalifah, para mursyid, para tuan guru, para mulia, para umi, yang mulia nenek mama, sampai Batanyo, sampai Bapak Dito, yang mulia para pengasuh wirid di lingkungan masyarakat kita ini, yang istimewa juga dimuliakan Bapak Imam besar kita, Bapak Haji Ashar Dharma, SPMM. Kemudian yang akan memuliakan ibu-ibu majelis taklim, para seluruh panitia, pemuda, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat daripadanya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Malam ini mengawali Isra dan Mi'raj. Kau panjang sejarahnya, sebab cerita Isra Mi'raj itu dunia akhirat, nggak dunia dalam berita. Dunia akhirat, dunia tidak selesai oleh akhirat. Tapi malam itu karena orang-orang Sulu terbiasa beribadat lama-lama, jadi coba ngaji surat Mi'raj malam kau sampai jam 3 subuh. Soal ama-ama soal alam awal. Ibu sanggup mendengar sampai jam 3 subuh? Ada orang mengaku nama ayah berpasang malam sampai jam 4 subuh atau ada bangun-bangun dan ada temu kawan, tidak ada kue-kue, kena ada sanggup.
Kau cuma cuma mengambil dia, awi minum, awi lita, makan. Hendaknya umum. Yang di luar sanggup mendengar saya sampai jam 3. Mantap. Dingin kan di luar kan? Masuk ke dalam. Satu satu. Jadi mohon maaf Pak Rektor, kami termasuk bahasa ilmiah di dalam itu ya. Itu adalah bahasa ilmiahnya, bahasa kampung. Oke, walaupun sini banyak campur-campur, tapi tidak apa-apa. Kalau imam besar kita ini, kami macam dua beradik kakak, cuma dia ganteng, awak hitam itu aja. Jadi walaupun dan hitam, Pak Imam laku. Kami dulu sudah bergabung sejak tahun 2004 kalau tidak salah. 2004, kemudian 2006 kita buka pesantren. Dan saya pun juga minta tenaga beliau untuk mengajar tilawah dan qiraah itu di pesantren. Ini nasibnya baik. Kemudian itulah kalau orang pandai Al-Quran itu sama ayat Allah Ta'ala tidak sia-siakan. Tinggal di masjid, rumah disediakan, mobil disediakan, haji diberikan, gaji diberikan, bini kita balas. Ini juga tadi bertanya kamu, bini ibu kamu boleh, mau bertanya kamu. Oke. Jadi Bapak Ibu, baiklah kalau mulai cerita sejarah dari awal tidak tamat doanya, pasti tidak tamat malam kan. Walamnya wa binji aja. Tentu dah cakap binji ini. Dan tidak kali kau masuk ilmiah Bapak Rektor. Kalau banyak dosen-dosen nak kau mungkin tak mengerti masuk ilmiah dia. Wa binji. Pertama, mak dan ayah Rasulullah itu dipanggil oleh Allah Ta'ala Isra Mi'raj itu karena masa duka cita. Ayah tidak ada, datuk yang sangat sayang kayaknya tidak ada, amat tidak ada, paman yang melindungi dari serangan dari Abu Lahab, Abu Jahil, Abu Sufyan tidak ada lagi. Bini tidak juga boleh. Hanya seorang aja boleh. Siti Khadijah itu anak ayah, itu sayangnya ke Rasulullah lebih sayang pada dirinya sendiri. Habis harta Siti Khadijah itu ya Rasul, ambillah, bangunlah masjid. Iku ada dukuamu, kamu balang buatlah musalla, buatlah tetap belajar. Habis. Macam itu Siti Khadijah Pak. Kalau ada Siti Khadijah siko macam itu, umur yang masa mandi ini. Bu, ada Siti Khadijah macam itu di sikau. Kalau Siti Khadijah kampung susah Pak. Jangan kan minta minjam pitinya bisa. Bu pinjam bu enggak. Tambut modal enggak. Ya iyo, ya Muhammad kini lain belum Pak, minjam zaman lain bayu nggak buat. Pikiran Bapak Ibu paham bahasa saya? Kalau nak bahasa Indonesia Raya saya. Musuh sikau je lain buat, good. Itu masa duka cita ibu hati. Maka untuk menghibur duka cita itu sama ayah ibu hati itu maduk ke Allah Ta'ala. Makanya orang awak kalau bercokaknya lagi ke KPKP, bau Allah ni mabuk-mabuk teler-teler. Itu bukan ajaran agama. Cumalah ada anak muda judulnya nak ditemo di perguruan tinggi. Kalau kadang dicoret aja ditolak. Coba lari ke masjid, baca Al-Quran, mau sembahyang. Atau mungkin ada cita-citaan waktu nak menikah ditolaknya, mau lari ke masjid, mau sembahyang. InsyaAllah bawa bu nak gadil. Ikan nak pergi ke KPKP, teler, mabuk, narkoba, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu. Tidak. Rasul kemana? Ke hadirat Allah. Tapi sebelum berangkat Rasulullah itu diapain?
Itu semua ini dia atakin. Diimbau dari malaikat Jibril. Ya Rasul, ta'al qamai. Awak payah kala ta'ala. Bapa cara sabar. Disitulah namanya dioperasi. Dibola dodo Rasulullah. Disitulah kalau dalam dunia Islam penemuan pertama sekali operasi itu adalah dunia Islam. Dari mana itu? Tokohnya Ibnu Sina, kawannya Ibnu Rus, kawannya Ibnu Khaldun. Jadi bukan dunia Barat menemui operasi jantung, operasinya itu paru-paru. Bukan, itu dunia Islam. Diberosiakan. Yang diberosiakan di dalam itu apa? Kalbu, hati. Makanya diberosiakan, disiram dengan air telaga Kausar dari Sarugo. Makanya hati awak kau ama ayah bagaikan pucuk kumpulan jalo. Yang lalu hati yang lembut, hati yang lunak, hati yang sojo, hati yang rendah, hati lanjutkan. So lanjutkan, ama lalu pada bunyi tu. Yang sojo hati yang lunak, hati yang rendah, hati yang elok, hati yang lembut, hati tahu. Kan tak dapat nyambung lah. Dingin lah kan tu. Cuma sambung. Nang kaya hati, nang tinggi, nang musuh, nang sakit, pucuk kumpulan jalan. Makanya mak ayah mohon maaf kamu kalau awak suluk hati awak itu boleh masuk ilmu suluk dengan 3 cara. Pertama takhalli, kosongkan dulu. Di dalam hati itu musuh dan kalau bukan musuh di dalam musuh awak bukan dosa itu dulu awak tidak ada dosa itu tak kalau kan makanya astagfirullahaladzim berapa kali dia jawab dia kalau kan dosa itu dulu Nabi Adam cik dosanya maya di kalau ngali sarugo dia makan buah kundi, Siti Awak dia dosa makan buah kundi, dia alau dia sarugo. Sebab sarugo nak sampai ambil dosa. Kira awak kau berdosa tu tak? Apa-apa berdosa tu tak? Anak-anak berdosa tu tak? Akan mana kena alau solat? Coba, kata sarugo dosa banyak. Kenapa kau tak tolong? Coba, Nabi Adam cik dosa. Dihalau itu kata Allah terus. Surga bukan tempat orang yang berdosa keluar. Dihalau dari surga. Dia bodoh hati busuk. Dari mana datang tu hati busuk tu? Iblis yang mula-mula menggoda. Makanya anak ayat Rasulullah diberosokkan hati. Kemudian tak selesai dengan air telaga Kausar, disiram dengan air Zam-Zam. Coba, air Zam-Zam sajak Nabi Ismail dulu sampai kini sumur Zam-Zam itu tidak pernah koyor. Selawi apa itu luasnya air Zam-Zam? Sedalam apa itu air Zam-Zam? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun ambil di dalam nak dong seketek jauh usaha air. Kalau dah ada, demi min kulli da'in wa saqamin. Semua air Zam-Zam itu adalah untuk sekalian obat. Dia berasyakan hati Rasulullah. Dah bersih, udah. Baru diajak oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, sudah. Ayo berangkat. Kemana awak berangkat dari Jibril? Itu ayat dibacakan oleh Imam Matadi Qari nasional awak. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Jadi hati wana barosio masaji ke masaji. Kalau hati wana Allah jangan pergi ke masaji. Kalau hati wana tutupi tidak Allah pergi ke masaji. Coba, makanya ama ayah tuan-tuan dulu awak cobalah tengok kalau ada orang mati sudah amu lolok dia boleh masaji lah lolok salang diri. Bu, kalau ada suami, ada menantu, ada anak tak mau matanya tidur, coba bawa ke masjid.
Ngorok, lebih-lebih Jumat kan? Ngorok. Kenapa? Karena masjid itu tatmainnul qulub. Masjid itu tempat tenangnya jiwa, hati, pikiran. Coba. Nah, itulah yang disampaikan oleh Bapak Ketua awak tadi, Pak Insinyur awak tadi. Nah, esok terpilih uang yang cinta dengan masjid, uang cinta dengan surau, uang cinta dengan ustaz. Sebetulnya tak itu tabayun, dia sebetulnya ayat. Dia agama al-ulama wal umara. Ulama dari bawa pemimpin. Sebetulnya dia agama. Ini tak pemimpin yang menjauhi al-ulama, malah pemimpin yang memusuhi. Makanya kacau. Al-Quran oleh Allah berkata al-ulama wal umara. Ingin aman kampung, ingin aman negara kau, hormati ulama dan hormati pemimpin. Di situ letaknya. Nama kan semua masuk dalam masuk tenang, aman. Kenapa? Karena ada bunga awak, ada tuan guru awak. Amannya kampung, lemak dan ayat, tenangnya kampung, berkahnya kampung. Ada 3 sumber. 1, adanya orang alim berilmu. Yang kedua, adanya orang abid rajin ibadah. Aku masuk awak iko, uang alim di siko, uang abid di siko. Abid apa maksud? Orang rajin ibadah. Zikir tidak amu setengah jam, tawajuh tidak amu saja. Kalau tidak kan sampai dengan 50.000, 50.000, 100.000, tidak amonti. Ahli ibadat. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Imam Jumat hari, tidak sompat pada doa, tidak sompat. Dan Allah badi alam. Mana berkah hidup kayak begitu? Mana berkah? Ini ahli abid, ahli ibadat. Cobalah. Siapa yang namanya wali Allah yang menjadi nomor 1 ialah Rasulullah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Itu imam para khalifah atau imam para awliya, para wali-wali Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani itu ahli ibadat. Dia ulama, dia ahli ibadat. Ada jadi kampung-kampungan alim banyak ilmunya, tapi bukan ahli, bukan rajin ibadat. Di kampung awak Rasulullah alim iya, abid iya, rajin ibadat. Itulah yang membuat kampung itu tenang, aman, damai, sojud. Cuma ada rumah tangga, ayah semayang, amak semayang, binatu semayang, anak semayang, cucu semayang, pasti nilai atau itu. Tapi amak semayang, ayah berjudi, binatu mabuk. Ini adalah aneh. Ibu kalau dapat ibu menantu rajin semayang, senang hati itu lah. Kalau dapat menantu yang pemabuk sakit atau enggak? Mantap. Jadi mak dan ayah Rasulullah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, masjid ke masjid, masjid ke masjid. Cubolah mak ayah, wak cubo. Buat zaman Makkah Madinah, orang datang waktu solat, awak lah berangkat koi. Ikut nak azan, orang tak peduli, wirid orang tak peduli. Coba. Sebelumnya sebagian aparatur pemerintah orang azan ini musyawarah je le, azan ini apa nama apa seminar je le. Coba. Jadi amak dan ayah, cobalah panggilan Allah itu. Panggilan Allah. Minal masjid ilal masjid. Kalau awak baca Pak Masjidil Haram itu di muka itu muhtaramun wal mukarram. Dihormati dan dimuliakan. Makanya dulu kalau ada yang salah, sekitar Allah Ta'ala tengokkan kali. Sehingga ada nak nampak Ka'bah dia, ada yang tak bisa masuk dalam Masjidil Haram.
Tidak bisa menjejak kaki di tanah haram. Allah tengokkan. Ini kok tak banyak ditengokkan Ustaz. Dia maksiat pula ada di mana-mana. Dulu aja di Mokato yang paling berito, yang paling jahil, Abu Lahab dan Abu Jahil. Kalau kini enggak. Dia tiap-tiap subuh orang aja loh. Makanya tidak ditengok oleh Ta'ala, Allah datang aja. Jadi begitu lama dan ayah. Dulu mohon maaf, kalau ada di kampung kita orang berbuat maksiat, mohon maaf. Anak muda-mudi buat salah, hamil, itu kampung pak panas, malah hujan tak turun, panas, ditengokkan Allah Ta'ala azab. Ini tidak lain, nanti angin tidak tahu angin, dan salju tak tahu salju, pokoknya sama ini. Kenapa? Karena maksiat itu sudah merajalela. Oh, sampai Rasul Masjidil Aqsa. Coba Masjidil Aqsa yang kini terjadinya peperangan yang dahsyat itu. Belum terjadi peperangan kayak begini itu Pak. Itu tentara Yahudi itu apa Israel itu awak sholat di dalam Masjid Aqsa itu hanya pakai sepatu dan pakai senapang. Lalu situ ni Pak termasuk menyimuk, Masya Allah, Tuhan di bawahnya. Nah, kini kita tengok, solat di jangan ke dalam masjid, solat di lapangan aja dikawal, malah tak lepas. Coba. Indonesia tidak dilarang di masjid, tapi duit tidak boleh. Tidak boleh pakai duit orang Allah. Sedang lain pakai duit, tidak jauh, datang boleh tidak pakai duit. Mudah-mudahan putra daerah wak yang gagah, yang perkasa, menjadi bupati Pak ya. Saran nambah kalau beliau calon bupati supaya dapat suara banyak, jadikan nambah selaku wakil. Ini suara aja, tetapi suara itu terserah. Artinya maknanya orang-orang yang dekat itu Allah Ta'ala sayang. Makanya Nabi Musa, Nabi, dia Rasul. Makanya sebenarnya taklimah. Nabi Musa itu yang bercakap dengan Allah. Nabi Musa. Coba. Nabi, tapi dia ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Ya Rabbi, ij'alni ummati Muhammad. Ya Allah, tolong jadikan saya umat Nabi Muhammad, ya Allah. Jangan jadikan saya Nabi, jangan jadikan saya Rasul. Jadikanlah saya umat Nabi Muhammad, ya Allah. Itu permintaan Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa tak tahan dengan umatnya? Kalau taubat tak sama dengan umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Musa taubat, bunuh diri baru diterima taubat. Umat Nabi Muhammad samanya Abu bunuh semua, buat zina, maling, gunjang, adu domba, talah. Dia saudara. Cukup taubat, sadar, tidak mengulangi lagi sudah. Satu buat baik 10 dia diberikan pahala Allah Ta'ala. 10 buat kebaikan 700 dibalaskan Allah Ta'ala. Mana satu kebaikan 700 dibalas Allah Ta'ala. Itu buat Nabi Muhammad. Nah, masjid ke masjid, bersihkan hati sebelum beribadat mak dan ayah. Makanya Nabi Muhammad di operasi ini bukan kias, sindiran. Kalau awak menghadap Allah, mak dan ayah, bersihkan hati. Kalau nggak bersih hati, Allah Ta'ala nggak terima. Makanya selalu lagunya awak kata, Zahiran wa adatulan qawlan wa fi'lan. Zahiran wa batinan. Zahir dan batin tolong dibersihkan. Coba. Ada makanan badan, kalau akan masuk ke puasa, ada bersuci badan, balimo bakasai. Kalau bersihkan hati apa dengan istighfar, taubat. Itu makanya sebelum puasa, sebelum sholat, sebelum awak haji, sebelum awak umrah, sebelum ibadat kepada Allah, bersihkan hati dulu. Bersihkan hati.
Coba tengok, hati siapa manusia diciptakan Allah yang paling bersih, yang paling lunak, yang paling lembut, yang paling pemaaf? Hati siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul, fitnah adu domba di muka, jadi pak. Muhammad, ang gilo. Muhammad, kau tinggi. Muhammad, ang alimunin. Muhammad, kau dukun. Muhammad, kau sihir. Macam-macam pak. Padahal kalau dibaca, tanya sama Buya, kita belajar, mudah-mudahan nanti Buya mau mengijazahkan saya supaya saya istiqomah dalam beribadah dan saya istiqomah dalam berdakwah, minta ijazah nanti saya sama Buya. Coba, hazab Rasulullah, Pak hazab. Sampai-sampai saya ini Rasul, saya nggak percaya. Nggak percaya, kata Mullah Abu Jahil. Kalau nyawa ya Rasul, hai Muhammad, tolong bola bulan. Bola bulan lo. Bulan disuruh membola, cuma apa nak? Bulan disuruh membola. Tapi Nabi Muhammad itu siapa? Coba tengok dari ilmu tauhid. Satu, Nabi Muhammad nur ala nur. Nabi Muhammad adalah cahaya, nur dari Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad itu siapa? Habibullah, kekasih Allah. Nabi Muhammad takkan kujadikan surga, takkan kujadikan bumi dan seisinya, takkan kujadikan alam yang indah kalau aku tidak cinta kepada engkau, hai Muhammad. Kita tengok dalam salawatan sebanyak-banyak ungkapan salawat bahwa Allah cinta kepada Rasul. Dulu kini mana pula ada salawat-salawat ke Nabi, mana. Dalilnya tengoklah dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikah, malaikatnya Allah, yusalluna, bersolawat mereka ala nabi, atas nabi. Allah aja bersolawat, nabi, malaikat aja bersolawat buat nabi. Allah bersolawat, makanya ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, sallu, bersolawatlah kalian. Wasallimu taslima, beri salam keselamatan. Ya, naik Rasulullah ke Jabal Qamar itu atau Jabal Abu Qubais itu, naik kan ke bukit. Kalau pergi ke kaki ini itu rumah raja, atau kayak misalnya ada kayak bukit Safa itu, atau nomornya dulu tuh Jabal Abu Qubais atau Jabal Bukit Batu. Nah, naik langsung ke situ, di belah bola. Bulan dengan telunjuk, tak boleh turun ke bawah. Bagaimana Bapak? Anda Bapak percaya? Enggak, itu sihir wa angan saja. Diblokir Rasulullah ke masjid, tak boleh. Berangkat Rasulullah sholat ke masjid, diblokir masa sebab tu warnanya itu. Ada apa nama? Diambil. Diambil, makanya kalau mau lapor dia awak sini blok ambil. Diambil. Ini rumah Rasul, ini rumah Abu Lahab, ini Masjidil Haram. Berangkat apa selalu rumah Abu Lahab? Lewat Rasulullah di bawah, dimudahi Rasulullah, ditengok dari Rasulullah. Ini sudah, alhamdulillah. Tengok kata, Pak, mula Rasulullah kena mudah Pak. Cuma itu sojuk hebat hatinya. Nah, tak boleh Rasulullah mengembangkan agama di Mekah. Dia ke Madinah, hijrah Rasulullah ke Madinah. Rindu Rasulullah dengan Baitullah, rindu Rasulullah dengan Baitullah. Ingin Rasulullah tawaf, ingin Rasulullah mencium Hajar Aswad, ingin Rasulullah berdoa dekat Baitullah itu. Nak jauh beliau. Besok beliau. Lapai Rasulullah rombongan hari hambat, terjadilah setelah perjanjian Hudaybiyah. Diblokir. Tapi Rasulullah, benar Rasulullah? Tidak. Sakit hati Rasulullah? Tidak. Malahan sampai peperangan Uhud, sambungan peperangan Badar. Peperangan Badar menang, ini hati Yahudi Nasrani. Akhirnya Rasulullah di Madinah diajak berperang balik, jadi ditunggu Rasulullah di Jabal Uhud. Sampai-sampai menang, tapi akhirnya kalah, tinggal lipatan
berundung dengan kawan seiring. Di situ lama dan ayah kalahnya umat Islam satu-satunya dalam peperangan Uhud itu yang kalah. Ini apa? Kawan la Allah mendangang kata Rasulullah. Atau sama dengan politik musuh. Rasul bilang, kalian berada di atas bukit 50 orang. Ahli pemana jangan turun. Apa ya Rasul? Dah janji, tak akan turun dah. Berperang selalu bawa menang banyak harta panima, harta lepasan orang tapi yang dia mulai turun tak usah kalau nak turun tak dapat tak usah mereka dibagi Rasulullah turun kiranya di Haroto aku tak dulu lebih cokak je orang kiranya Pak makanya sawit sebegini tak selesai itu kalau dulu awak hebat ini kampung yang hujan kayak begini, ada anak awak keluar dari rumah, mak, dan jalan mak mana? Tak jauh keliling kampung. Siapa kawannya? Si Anu, jangan ambil punya uang. Ambil kenempatan, tangan turun, itu ngadang. Ayo mak, jalan awak. Kemudian kamu, mak, kasih jamu, nek, kasih tebu, mak, kasih air, minta dulu pak. Supaya halal. Makanya Allah awak mengaji, Allah masuk ke dalam hati manusia, pikiran manusia. Kalau kini tak main sentak je ni Pak. Tuang uang, kamu awak jamu uang, botiak uang, tanah uang, bini uang. Alah. Coba. Linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala tengokkan linuriya ya rahu. Dipertengokkan kehadiran Rasulullah itu kekuasaan Allah. Coba Pak. Itu dalam surah Al-Baqarah. Yakadil barku buak. Seperti ini seperti kilat 1000 kali lipat copetnya kenderaan Rasulullah itu berkilat. Ada kilat yang melawaki berkopi tiba kilat. Lebih poncang dari kenderaan Rasulullah 1000 kali lipat dari itu. Cuma bayangkan tercium oleh Rasulullah yang baru semerbak. Bertanya Rasul yang Jibril, ada kawan itu tadi harum. Semerbak, bau apa itu? Memang kamu tercium? Iya, di mana? Itu tadi. Oh, tadi awak lewat tu di bawahnya ada pusaro Masito, iya. Siapa Masito? Masito perempuan yang hidup zaman Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Yang mengaku dirinya Tuhan, laknatullah alaih. Diceritakanlah hebatnya iman Masito. Hebat iman Masito, Pak. Di depan anak Fir'aun, apa di depan Fir'aun? Astagfirullah. Masih tahu kamu ada Tuhan sebenarnya saya? Iya. Oh, tentu kamu melawan? Iya. Dan bunuh kamu? Silakan. Serendam suamimu? Silakan. Dan umur anakku? Iya. Hebatnya. Dibuat kancah godang. Amak-amak lah tentu kancah mah. Kuali tentu. Cuma dah boleh lupa. Apa yang kuali juga kancah? Oh kancah nak terima kuali 100. Aduh hadiah tak baik. Hebat. Amak-amak itu hebat. Kancah orang Mesir ayahnya Fir'aun itu di Mesir. Tidak di Mekah, di Mesir. Makanya Nabi dan Rasul paling banyak di Mesir. Ulama-ulama yang paling banyak di Mesir. Sampai kini. Anu tongkol-tongkol di situ saja. Jadi seimbang. Kalau masuk kampung kami balance. Berapa nombor ekor? Kalau melamar kan apa namanya demo dia. Kita pakai dua SKS jadi lain. Tapi banyak. Itu nama ayahnya. Di bau. Masih tahu, kan sini. Jadi, dibuatlah kancah orang, isi ayu, isi minyak dalam. Dimasuk lagi ke dalam merebut nyawa. Batu sapu lihat jangit berada merebut nyawa, mengogang-ogang. Sikap mengogang itu doang Ustaz. Apa maksud sikap mengogang itu? Sama ya.
bahasa Inggris mengogang-ogang itu. Mengelete. Lah meninggal dalam. Bagaimana Mas Ito? Silakan. Niti ayu mata Mas Ito menangi. Siapa tak menangi nengok laki dan diazab apa ninyo? Bu, ibu kalau meninggal laki menangi buat anak. Coba. Kadang-kadang kan tengok kadang mama ibu laki ni dah semayang, kamu berkodoh, kamu mencari, jadi begini makan atau tona dengan mati ini, kamu nunggu ini lepas. Macam itu sayang meninggal ke laki. Boleh kalau rencana-rencana kawan rajinnya ibadat meninggal awak kami ni orang gila boleh buat gila. Rencana kawan banyak yang cari. No. Kamu gila deh tak? Nah, gimana Mas Ito? Silakan. Rasulullah nak akan dalam buah hati beliau jantung. Merenggut nyawa anak di dalam buah hati beliau jantung. Mas Ito mati berhujan air matanya nangis. Bagaimana Mas Ito? Mas Ito jawab dengan tegas. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut dan Allah bersamaku. Celutuh hebatnya Pak Iman Mas Ito. Maka meninggal Mas Ito yang keluarga dalam kancah yang direbus air sama minyak oleh Firaun. Makanya Allah kumpulnya Pak mati bawa iman. Apa kata Mas Ito terakhir? Hai Firaun, yang direbus aku mati bawa iman. Dia pada hidup pada kafir. Ini sehingga terlalu kali Firaun rendam dalam. Makanya Allah kena mati bawa iman. Awak mati soalnya ya ada Allah kubu awak. Padahal dua ayat. Nabi yang itu di zaman siapa? Nabi Musa, Nabi Harun, siapa lagi itu? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, baru Nabi Muhammad. Ratusan tahun. Allah kubunya. Awak ni mana lalu situ lalu jadi hantu apa kata hantu. Masya Allah. Amun mau kata maknya kebetulan mintu amo tahun 2005 boleh amo boleh pemuka yang mintu jantan mintu tino meninggal lah mintu jantan amo di muka sandiwara ju ancak kali kami pulang dari Mina langsung satu hari semalam istirahat, esok pagi sudah subuh kami mengajukan tawaf ifadah. Sama ayah didorong atau ikut juga kami. Ikut je lah, boleh dorong sehat-sehat tu dia nong mohon awak mininya. Yang tak ada tak sakit. Tapi dia umurnya lah 70 lebih. Dia ambil khawatir, mereka ayah ponik, mereka susah omong, mereka tak usah apa je dah. Tawaf lancar, ponik ayah enggak langsung sa'i, ponik ayah enggak, apa je dah. Selesai tahallul dulu kami tahallul cukup di Bukit Marwah aja. Kalau kini enggak kolur dia ambil pagar lepas tu Bukit Safa di pagar, Bukit Marwah di pagar. Enggak bisa, kamu bisa tidak bisa berdoa di situ. Sudah tahallul. Ada semua ayah minum zam-zam. Sudah minum pauli. Kamu ke rumah sakit. Sebuah sudah tahu meninggal di rumah sakit di muka. Kamu ikut memandikan ayah, kamu ikut memapani ayah, kamu ikut memikulkan ke Masjidil Haram, kamu ikut memikulkan kolong di Masjidil Haram mantaukan ke ambulan, dan kamu ikut mantaukan ke kuburan. Kata uang membayar tak ada bayar, tak ada. Kalau tu bayar membayar itu cukup sama aja. Muasasah saja ya. Ngurus itu padahal tak ada bayar pak, tak ada bayar. Saya tanya sama pengurus Masjidil Haram itu, bayar cek? Ya haram. Tidak bayar. Selesai yang mau sampai kuburan. Makanya kalau kini baik ke Mekah ada satu bisa menziarah ke kubur ayah, ada nomornya, ada trofinya tentu dah. Dan tanya sama cek, ya kalau wani Mekah itu kata wani lagi kubur gimana? Oh, ada yang ningali, ada yang tidak. Jadi kuburan di Mekah itu bermacam, ada yang ditimbun seperti apa, ada yang ditutup.
kebetulan pintu ambo tu tidak ditimbun lah, ditutup aja tu. Jadi secara logika timbun kayak gitu nggak timbun lah, ditutup dengan semencor itu atau sela-selanya kau diumpulkan ditimbun dua kosong sangat dalam tunjuk ya beres. Jadi kau pondek yang kemudian dalam bisa dulu. Bisa berpikir, kalau minggu tadi yang kayak gitu minggu nanti bisa aja secara akal. Tapi alam kubur bukan hukum akal, itu hukumnya iman. Dan tanya sama saya, iya dikali, iya. Kalau 3 tahun dikali, nah kemudian tahu jangan mayatnya tutup. Tahun besok tengok banyak tutup. Tahun besok ditengok tutup. Sampai 3 kali, tak boleh disikir. Makanya mbah mun awak di batang kau ditengok digali di makna itu tidak ada jasadnya sedikit pun rusak. Kenapa? Ulama, orang ahli. Saya tanya lagi sama orang jaga kubur, Pak, ya ada nggak orang-orang yang jumpa oleh bapak orang-orang kubur ini dan mayatnya itu utuh? Oh banyak. Orang-orang mana? Satu orang-orang hafiz Al-Quran. Yang kedua orang-orang yang suka baca Al-Quran. Yang kedua orang yang ahli cinta ibadat. Yang ketiga rahasia saya tidak tahu. Tak kenapa dia tidak imam, dia tidak Al-Quran, dia tidak menghafal Quran, dia tidak orang alim ulama, tapi bersih kuburnya. Kenapa tu Pak? Entahlah saya tak tahu katanya. Inilah sirrun ala sirrin. Entah rahasia apa Allah berikan dasar tidak disinggung. Di sanalah Nabi Musa mengadu, ya Allah, saya dah solat sesuai dengan yang kau syariatkan. Apakah ibadah solat saya itu yang membuat saya paling baik, ya Allah? Musa, solat kamu bukan membuat kamu baik. Itu bukti kamu sebagai hambaku. La ma'bud bihaqqillah illallah. Tak ada yang patut disembah melainkan Allah. Jadi bukan solat ya Rabbi, tidak. Oh saya puasa ya Allah, sesuai dengan syariat yang kau tunjukkan. Apakah itu amal ibadatmu yang paling baik buatku ya Allah? Musa, tidak. Ibadat kamu puasa itu hanya menginginkan hawa nafsu kamu. Jadi apa ya Allah? Ibadat kalau kamu cinta kepada orang, menyenangkan orang lain, saya berada di samping kamu. Mungkin rahasia sinilah awak saling cinta mencintai, harga menghargai, hormati ulama, hormati guru awak, hormati nenek mama awak, hormati tetangga awak, hormati awak sesama awak. Mungkin di situ rahasia Allah. Semuanya. Ini anak ayat. Oh Rasulullah perjalanan Isra Mi'raj panjang. Awak jauh perjalanan awak anak ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa ma qaddamat liyawm. Mohon maaf Pak Ustaz, ini sesuai dengan qiraat tadbirnya makharijul huruf sifatul huruf. Mungkin Islam wakaf tidaknya nak topik, mohon maaf. Contohnya kami pandainya. Dulu suau kau agak amu juga ketik. Kalau 3 bulan kau dah amu. Tak apa tak ada banyak dosa, tak ada istirahat atau dia mau kau dah tinggi kan. Tapi orang mana ni lah orang tadi sampai nampak ini mana bang ini tahun ni pasal beneran copet pulang ya bang. Awak alun bela semua. Tapi ada lelaki kalau dari rumah dia pun pulang boleh kan? Ada juga pak dulu tu itu. Ini mengapur lelaki mengapur nyoknya kojo ya. Jam 1 pulang, jam 2 pulang. Nak lepas agak pertama. Dekat itu. Nak orang ada bini. Nak kadu aku cok. Oh nak orang. Nak jauh dengan bini. Anak 3 bersifat pintu lain. Terkawin bini. Kata bini. Hello lah bang terkawin. Nak kemampak ni. Ni yang macam tu dah. Esok tu dia pun pulang dia ingat. Ada macam tu si korang dah.
Nah, jadi ama dan ayah. Perjalanan hidup kita masih jauh. Kalau Rasulullah dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa 5 riyal alangin kalian 1, 2, 3, 4, 5 belum sampai sebegini. Selesai belum menghadap Allah belum selesai belum tengok surga tengok neraka. Woi panjang ceritanya ayah. Ini bukan diri awak perjalanan hidup awak. Baru 3 lalu yang ayah. 1 ibu di alam roh ada jasad belum ada. Anak ayah ini cucu mengenai cucu itu rohnya sudah ada, jasadnya belum. Yang kedua hidup dalam rahim mama awak, hidup dalam rahim mama awak 8 bulan 10 hari. Sudah ada kontrak awak dengan Allah. Si anu kamu jodoh si anu anak si anu. Sebulan kamu besok rezekimu sebanyak itu. Sebulan kamu hidup hanya sekian tahun. Sebulan amat esok di sentrum istri. Ambil ke sungai, ambil contoh ada ular, ambil kau serangan jantung, ambil kau jatuh di kamar mandi, ambil kau dihampai di pusat. Setuju. Habis lawan kedua, hidup lawan ketiga dunia. Kola dunia. Dunia bagaimana Ustaz? Oh ya maaf ya, dunia kok makin hari makin cantik. Sementara wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal. Tapi orang tak lupa. Dunia itu tak lama ni Pak. Nabi Muhammad umurnya cuma 63 tahun. Kata beliau, umur umat saya lam yazid wa lam yanqus. Tak jauh dia kau lebih, tak lebih, kau kurang tak apa kurang. Makanya itu cerita dari Ibu ya Syekh Umar. Kini kami sepangkit Pak, sepangkit umum kami. Dan 50 ampet, 70 ampet, sesama ampet ini nanya. Kau sempat umurnya 55, dan 75, sesama juga kami kan baik loh. Ini kalau Buya bangkit, ini ilmunya banyak, ibadatnya banyak. Awak nan meninggal kau apa untuk awak kan ibu, apa kan ibu? Ilmu yang tapau bihi beliau ada, sedekah jariyahnya banyak. Coba, ini ahli ibadat. Awak ahli apa? Coba ahli apa? وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. وَتَنْظُرْ نَظْرَ يَنْظُرُ أُنْظُرْ. Tengoklah dirimu, periksalah dirimu, introspeksilah dirimu. Ma qaddamat lighadin. Amal ibadat yang kalian dulu untuk ini insya. Coba lagi ni amat mohon maaf ambo sebagian caleg-caleg awak habis titi batu 7 juta, amalan ada 1 miliar, ada 3 miliar. Coba wakafkannya, semakin anak yatimnya. Doa anak yatim kan? Nama ngaji sana kok, abang mesti sampai bau doanya, atau jalannya deh buat segala macam kan? Doanya ya Allah, belum pada apa namanya? Gambar-gambar kami jalan dulu. Biasa gambar-gambar kami jalan di kayu-kayu lain, itu lain pula nama dia. Coba. Kenapa? Karena dunia. Habis dunia agama ya kemana lagi? Masya Allah. Habis dunia masuk alam barzah. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Pada kiamat datang. Kalau mati nanti al-haqamu takasur hatta zurtumul maqam. Coba. Makanya beribadat amak dan ayah. Renungkanlah diri awak. Mulakan diri awak. Lillahiyahu. Allah tengokkan kebesarannya dalam perjalanan Nabi Muhammad. Apa yang tidak coba? Oh, di neraka yang godang pawitnya, yang panjang lidahnya, memuntah yang dimuntahkan dirinya. Kini sesuatu kelewat tengok ama ayat. Dua godang pawit dan malafi, dan lidahnya konu, dan polanya pocahnya sampai dari motor, dan macam-macam lah. Sudah tengok i'tibar ya ulil albab. Dan orang berpikir sesuatu untuk awak. Makanya disampaikan oleh Pak Ketua awak tadi. Awak akan masuk sumur tanggal 28 esok. Apa persiapan awak? Pertama persiapan nanti awak. Yang kedua, kalau boleh ditanyakan siapa diri awak kau sebetulnya. Tengok dalam kitab Tanwir Qulub, siapa diri awak kau sebetulnya? Imam Rasul atau Imam Dosa, Imam Ibadat atau Pemalis Ibadat, Imam Elok atau Imam Muluk. Tanyakan diri awak.
Tanya jadi awak. Sebetulnya mak ayah siapa ayah kau sebetulnya? Siapa apa kau sebetulnya? Siapa yang sebetulnya? Mak ayah nak tentu. Yang tentu siapa awak ikut? Yang tentu bodohnya awak sendiri. Jua Allah Taala. Yang pun ada mabuk, pun ada ter, pun ada mayang, pun ada berzina, pun ada mabuk, pun ada macam-macam. Awak yang tentu. Awak yang tentu. Maka lipit na waktu itu secapainya untuk berbuat sadar. Maka ambo awali tadi wasari'u ila maghfiratin rabbikum. Saro yasiru siroan. Sadarlah awak, insaflah awak, taubatlah awak. Tak lama dunia oleh mak ayah, tak lama. Mohon maaf tadi menyebut ambo yang Syekh Guru Tuan Guru awak 74 tahun. Ya bonus lupa. Rasulullah apa mau? 63. Kau dah tanya lo abang-abang dan kau anak lagi. Abang apa yang dengan 29. Kau 30 baru tahun. Berarti begini pak. Saya sudah pemilihan umumnya baik lah. Nah ini loh kan. Sudah jauh mereka kalau ini angin. Banyak berapa? Coba. Mungkin antara ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun yang tak punya persiapan. Maka dapat sendiri wajib. Hanya berikan awak banyak isu ada coba. Makanya ayah bertanam dah mulai kini. Isu tanggal 28 buka semua masuk. Uang yang banyak bertanam, banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam dan mimpi menuai. Uang main domino, tolok dia 2 jam, tolok 3 jam. Kenapa awak berzikir nak tolok sejam, nak tolok ini, nak tolok tengah 2 jam? Kenapa esok ditanya wal asri? Coba wal duha, wal fajri, wal syamsi, wal qamar. Itu waw itu nama ayat dalam ilmu pondok diajarin buya-buya waw qasam, sumpah demi fajar, demi subuh, demi malam, demi matahari. Artinya waktu tidak akan pernah kembali lagi, akan pernah kembali lagi. Makanya selalu buya-buya waktu jangan dulu. Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli hai jiwa yang tenang. Kalau awak tenang, aman, damai, karena membuat awak tenang itu taqarrub ila Allah, mendekatkan diri ke hadirat Allah. Kalau awak bokek kalau tenang diri ila rabbiki radiyatan mardiyah, Allah yang mana? Sikap kamu. Wa dakhuliyyan masuklah dalam surga Allah, masuk. Allah yang menyuruh. Coba anak ayah, tanamlah. Waktu saatnya datang, mewarisi bagi anak ayah. Kamu nak masuk, dia tanggal 28 dulu sebagai Tuhan, iman saya. Tanggal 28 itu, kamu ceramah di Batam. Haleluya, datang ini ya. Jadi anak ayah, bukan sekecil ahabul amal ilallahi adawamuha wa iqalla. Amal yang dicintai Allah biasa ketek tapi continue. Itu bahasa orang kampung kami continue. Kalau bahasa Pak Rektor biasa seketek tapi dia tahu menaumi. Apa namanya? Anak muda apa namanya? Kami terima mempersiapkan WC masjid komplit dua. Nah, sitan balimo, sitan batigo, sikola turun, sikola baru, pokok berwasiat. Mungkin itu lebih hebat daripada sholat Jumat. Itu anak-anak muda. Kan begitu. Dalam Ramadan dan tidak ikut sholat tarawih, pokok mengamankan anak-anak yang tadi. Jangan berwahyu, jangan berlari, bermacon, itu mungkin lebih banyak ibadat dengan anak muda daripada ibadat sholat tarawih karena membuat orang aman. Saya dah ikut sholat jemaah, pokok seluruh sandal dan seluruh hondak saya yang jaga.
Masalah gaji tak digaji, nanti dihitung. Kan gitu kan. Tapi kalau jadi sebelah bupati yang mau yakin gaji, gaji. Ambo pun gaji deh sebenarnya. Saya lah mau kebanyakan gaji kan parah kan. Kadang-kadang bapaknya ibu nengok pak. Kami kan mau masuk jiko, kami kan orang belum mengaji pak. Guru mengaji zaman sekarang surau dibangun, makanya dulu tiap kampung ada surau, mana 3, mana 5, mana 7, tiap suku ada surau. Sekarang satu kampung satu surau, jadi tidak lebih sih pak. Gurunya berapa gajinya? 1.000 pak, 2.000 gajinya. Atau kamu aja, baca gaji, jangan bawa, jangan lari-lari. Abi pegang, kalau guru TK pak, dia modal ciknya balam kau dari mana? Mereka pulang asal tarik mati lagi pak. Coba besok, siapapun besok, coba pikirkan nasib ustaz awak, nasib imam awak, guru mengaji awak sebagai ponang kampung itu. Namanya pemuda remaja yang terhormat, buya-buya kami mohon maaf di pas jam 2 boleh kuan 2 jam demikianlah pengajian awak. Iya kan tak? Pas saya jam boleh kuan 2 jam. Jadi mohon maaf sama ayah nak berpanjang awak belum sampai Rasulullah itu mi'raj ke langit belum sampai langit 1, langit 2, langit 3 kok bosu Rasulullah dengan malaikat yang lalu sujud Allah Ta'ala kata Nabi Adam cipu Nabi Muhammad di situ alangi bapa kok mereka bangkit kembali sehingga mereka berkata Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka terjadi solat awak sujud 2 kali dalam 1 rakaat. Ambillah buya-buya awal yang lain berburu-buru lain nanti menceritakan langit 1, 2, 3 sampai langit 7 lalu sampai Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad hanya langsung ke Allah Ta'ala, malaikat Jibril tak ikut. Kenapa malaikat Jibril tak ikut? Karena ada rahasia antara Rasulullah dengan Allah Ta'ala. Maka rahasia apa tu? Akan juga buya-buya wako isu. Ada demikian pengajian awak malam kau mungkin tidak menyampaikan buya-buya kami sedang mengulang kaji mungkin tak sampai, mohon maaf. Itulah kajian awak dan bisa kami sampaikan malam kau. Mungkin masalah tawajuh, masalah awal pemilik, takhalli dan tajalli, biarlah buya-buya awak menyampaikan esok. Dan kalau bila ada awak kini kau dan namanya kau sisa umur boleh buatlah apa yang bisa awak lakukan. Ibarat orang tua-tua bilang, bertanamlah dengan yang baik. Orang yang banyak bertanam, banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Demikian ama ayah kepada kita semua, terutama kepada Pak Buya awak, Tuan Guru awak, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, kemudian dapat membimbing awak selalu, tunjuk ajar, sebab awak kau adalah manusia yang tidak punya apa-apa, yang sangat lemah sekali. Kemudian kepada pemerintah setempat, binalah kampung awak, buatlah program yang elok, bimbinglah anak-anak muda kami, sebab anak-anak muda kau banyak yang berilmu, tapi karena tidak berikan kesempatan, maka mereka kadang-kadang tidak bisa apa yang lakukan. Padahal mereka punya kesempatan, punya ilmu. Buatlah mereka itu kesempatan, berilah mereka itu tujuan supaya awak selalu ada tiga tunggu sekarang. Ada yang alim ulama, ada yang pemerintah, ada yang awak rakyat biasa. Demikian nama ayah, semoga bermakna manfaat adanya. Silat dan salam, mohon maaf. Mari kita tutup sekalian dengan doa sama ayah. Izin kepada Abuya. Sebelum doa dibaca, hamba mengajak mengakhiri Fatihah untuk ama ayah awak yang telah melahirkan membadan awak dengan susah payah. Bila ama ayah sudah tiada, semoga diampuni dan dilapangkan umur mereka. Bila ama ayah awak masih hidup, semoga sehat selalu dan dapat dia dalam usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulhum ajma'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفور، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفور، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ورب اغفر لنا وارحمنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا واعف عنا. اللهم صحح أجسادنا ونور قلوبنا، نور قلوبنا بالإيمان، ونور قلوبنا بالإسلام، ونور قلوبنا بنور القرآن يا أكرم الأكرمين. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وعملا صالحا مقبولا يا ارحم الراحمين. وربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا ونياتنا، ومقصورنا يسير لنا يا الله من الدنيا الى الاخره. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، وربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.